Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk minggu ini saya akan menjelaskan mengenai lintasan terpendek atau shortest path. Nah, lintasan terpendek ini masih mengenai materi graf. Untuk lintasan terpendek yang digunakan adalah graf berbobot. Graf berbobot itu graf yang mempunyai bobot di setiap sisinya. Seperti ini contohnya. Nah, terpendek di sini artinya adalah mencari nilai yang paling kecil atau meminimisasi bobot pada suatu lintasan. Untuk mencari lintasan terpendek, saya menggunakan algoritma Dijkstra. Nanti untuk langkah-langkah intinya silahkan kalian baca sendiri di materi yang sudah saya bagikan. Ada 2 langkah sebenarnya, yaitu langkah yang pertama membuat matriks ketetanggaan, dan langkah yang kedua membuat tabel algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan terpendeknya. Untuk membuat matriks ketetanggaan nanti ada baris dan ada kolom. Baris dinotasikan dengan I, kolom dinotasikan dengan J. Nah, jika MIJ akan bernilai sama dengan 0 jika I sama dengan J. Jadi jika simpul I, simpul pada baris ke I, sama dengan simpul pada baris ke J, itu sama dengan 0. MIJ akan bernilai tak hingga jika tidak ada sisi yang menghubungkan antara simpul I ke simpul J. Kita langsung ke contoh soal. Untuk yang nomor 1, gambarnya seperti ini. Ada simpul S, A, B, C, D, T. Disuruh menentukan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul T. Dari simpul S ke simpul T. Langkah pertama, kita membuat matriks ketetanggaannya terlebih dahulu. Pada baris dan ada kolom. Pada barisnya, I sama dengan S, diisi simpul-simpulnya. S, A, B, C, D, T. Pada kolom, deretan kolom juga diisi simpul-simpul yang diketahui, yaitu J untuk kolom pertama S, A, B, C, D, T. Selanjutnya kita isi tiap kotaknya. Untuk baris pertama, kolom pertama, S ke S. Karena baris ke I dan kolom ke J sama-sama S, berarti nilainya 0. S ke A, dari simpul S ke simpul A, bobotnya atau nilainya adalah 11. Dari simpul S ke simpul B, S ke simpul B karena tidak ada sisi yang menghubungkan berarti tak hingga. Dari simpul S ke simpul J, dari simpul S ke simpul C di sini bobotnya 12. Dari simpul S ke simpul D, dari simpul S ke simpul D tidak ada sisi yang menghubungkan berarti tak hingga. Dari simpul S ke simpul T juga tidak ada sisi yang menghubungkan berarti tak hingga. Lalu baris kedua, dari simpul A ke simpul S. Dari simpul A ke simpul S juga tidak ada sisi yang menghubungkan. Karena apa? Karena di sini sisinya menghubungkan dari simpul S ke simpul A. Kalau dari simpul A ke simpul S tidak ada sisi berarti tak hingga. Dari simpul A ke simpul A sendiri berarti 0. Dari simpul A ke simpul B, simpul A ke simpul B tanda panahnya menuju ke simpul B berarti 12. Dari simpul A ke simpul C, A ke C juga tidak ada sisi karena tanda panahnya ini menuju ke simpul A. Kita hingga. Dari simpul A ke simpul D juga tidak ada sisi yang menghubungkan berarti tak hingga. Dari simpul A ke simpul T juga tidak ada sisi berarti tak hingga. Lalu dari simpul B ke simpul S tidak ada sisi yang menghubungkan berarti tak hingga. Dari simpul B ke simpul A juga tidak ada sisi yang menghubungkan tak hingga, karena sisi yang menghubungkan ini menghubungkan dari simpul A ke simpul B, bukan dari B ke A. Dari simpul B ke simpul B sendiri 0. Dari simpul B ke simpul C tidak ada sisi, berarti tak hingga. Dari simpul B ke simpul D tidak ada berarti tak hingga. Dari simpul B ke simpul T, simpul B ke simpul T di sini bobotnya 9. Dari simpul C ke simpul S. C ke simpul S tidak ada sisi yang menghubungkan berarti tak hingga. Dari simpul C ke simpul A, C ke simpul A di sini bobotnya 1. Dari simpul C ke B juga tidak ada sisi yang menghubungkan berarti tak hingga.
C ke C sendiri 0. C ke D di sini bobotnya 11. C ke T tidak ada, berarti tak hingga. Lalu dari simpul D ke simpul S tidak ada, tak hingga. Simpul D ke simpul A juga tidak ada sisi, tak hingga. Simpul D ke simpul B B di sini ada bobotnya 7. Simpul D ke simpul C, dari simpul D ke simpul C tidak ada, berarti tak hingga. Simpul D ke simpul D sendiri 0. Simpul D ke simpul T yaitu 4. Lalu untuk simpul T ke simpul S tidak ada ya, berarti tak hingga. Simpul T ke simpul A tidak ada. T ke B juga tidak ada. T ke C juga tidak ada. T ke D juga tidak ada. T ke T sendiri berarti 0. Langkah selanjutnya kita membuat tabel algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan terpendeknya. Nanti juga ada baris dan ada kolom. Untuk pada barisnya di sini nanti kita isi simpul yang dipilih. Nanti simpul yang dipilih berarti nilai yang terkecil pada baris pertama, lalu baris kedua dan baris selanjutnya. Untuk pada kolomnya di sini, deretan kolom kita isi simpul-simpul yang sudah diketahui pada graf. Jadi pada kolom kita tulis S, A, B, C, D, T. Sama seperti kolom pada matriks ketetanggaannya tadi ya. Nah, untuk baris pertama kita terlebih dahulu belum ada simpul yang dipilih. Nah, untuk baris pertama kita tulis baris pertama pada matriks ketetanggaannya. Jadi kita tulis nilai-nilai baris pertama pada matriks ketetanggaannya. Kita tulis sama persis, yaitu 0, 11, tak hingga, 12, tak hingga. Nah, pada baris pertama ini yang kita ambil dari matriks ketetanggaan, dilihat nilai mana yang paling kecil. 0 ya. Nah, 0 ini saya beri tanda bintang. Kalau saya beri tanda bintang, berarti nilainya nanti tidak akan berubah sampai proses terakhir. 0 ini dimiliki oleh simpul apa? Simpul S. Berarti simpul yang dipilih pada baris kedua yaitu simpul S. Kita cek, karena tadi simpul awalnya adalah simpul S, maka simpul S ke simpul S 0, tetap 0 ya, diberi tanda bintang. Simpul S ke simpul A berapa? 11. Di bawahnya di sini boleh kalian tulis lintasannya. Lintasannya dari S ke A untuk mempermudah. S ke B tidak ada sisi, berarti tak hingga. S ke C berapa di sini? Dari S ke C 12, tetap. Lintasannya atau rutenya yaitu S ke C. Lalu S ke D tidak ada sisi, berarti tak hingga. S ke T juga tidak ada sisi, berarti tak hingga. Selanjutnya, dari baris kedua, dilihat nilai yang paling kecil yang mana? Antara 11, tak hingga, 12, tak hingga. 11 ya. Berarti kita pilih selanjutnya pada nilai 11. 11 ini dimiliki oleh simpul apa? Simpul A. Berarti simpul yang dipilih selanjutnya adalah simpul A. Kita tulis di sini. Ingat, yang diberi tanda bintang nilainya tetap, tidak berubah atau permanen. Ini tetap, ini 11. Lalu selanjutnya, dari A ke B. Dari A ke B ada rutenya ya, atau ada lintasannya. Berapa nilainya? 12. Karena kita mencari nilai minimumnya, berarti kita tulis, ini perlu ditulis. Misalkan tidak kalian tulis juga tidak apa-apa. Minimum nilai B sendiri
awalnya tadi berapa? Tak hingga ya. Tak hingga, koma, nilai B setelah melewati A berapa? 12 ya. Nilai A-nya sendiri berapa tadi? 11, berarti 11 tambah 12, berapa? 11 tambah 12, 23. Minimum dari tak hingga 23. Tak hingga dengan 23, lebih kecil mana? Lebih kecil 23, berarti nilai B yang baru kita pilih 23. Dengan rutenya atau lintasannya tetap dari S, tadi S, A, lalu B. Di sini yang A tadi SA ya. Lalu A ke C, karena tidak ada lintasan atau tidak ada sisi yang menghubungkan, berarti tetap 12 di sini. Dari A ke D, karena juga tidak ada sisi, berarti tak hingga. Dari A ke T juga tidak ada sisi, berarti tak hingga tetap. Selanjutnya dari baris ketiga ini, kita pilih nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil selain yang di tanda bintang ya, yaitu 12 di sini. Berarti kita beri tanda bintang untuk nilai 12-nya. 12 ini dimiliki oleh simpul apa? Simpul C. Berarti simpul yang dipilih pada baris selanjutnya yaitu simpul C. Saya tulis terlebih dahulu, ini simpul C. Untuk yang diberi tanda bintang, tetap ditulis seperti itu saja. Ini 11. Ini 12. Lalu dari simpul C ke simpul B, ada atau tidak sisi? Tidak ada, berarti simpul B-nya tetap 23 dengan rutenya atau lintasannya SAB. Untuk simpul A tadi SA, untuk simpul C tadi SC. Dari simpul C ke simpul D, dari simpul C ke simpul D ada ya nilainya yaitu 11. Berarti kita tulis terlebih dahulu minimum nilai simpul D pertamanya yaitu tak hingga. Nilai simpul D yang baru dari C ke D 11, sedangkan nilai C sendiri yaitu 12, berarti 12 tambah 11 berapa di sini? 23. Lebih kecil mana? Tak hingga dengan 23. Lebih kecil 23. Berarti kita pilih 23. Dengan rutenya berarti dari simpul C tadi S, C, S, ke C, lalu ke D. Lalu dari simpul C ke simpul T, ada atau tidak sisinya? Tidak ada, berarti ini tetap tak hingga. Lalu selanjutnya, kita pilih nilai yang paling kecil, yang belum ada tanda bintangnya. Kita pilih nilai yang mana? Ada dua nilai yang kecil ya, yaitu nilai pada simpul B dan simpul D. Sama-sama 23. Saya pilih dari simpul B terlebih dahulu. Ini saya beri tanda bintang. Berarti langkah selanjutnya atau simpul yang dipilih selanjutnya adalah simpul B yang saya beri tanda bintang tetap ya. Ini 11, ini 23, ini 12. Lalu dari simpul B ke simpul D, ada atau tidak rutenya? Tidak ada, berarti yang D tetap 23. Dari simpul B ke simpul T, dari simpul B ke simpul T di sini berapa? Ada sisi yang menghubungkan yaitu nilainya 9. Sedangkan nilai dari simpul B sendiri tadi berapa? 23. Berarti kita tulis terlebih dahulu minimum. Simpul T-nya pertamanya yaitu tak hingga. Nilai yang baru yaitu dari simpul B 23 tambah B ke T tadi berapa? 9 tambah 9. Berarti hasilnya berapa? Minimum antara tak hingga, 23 tambah 9 30 32. Lebih kecil yang mana tak hingga dengan 32? Lebih kecil 32 ya. Berarti kita pilih di sini untuk simpul T yang baru yaitu 32. 32 dengan rutenya tadi dari simpul B
Di sini S, A, B, berarti tinggal nambahi S, A, B, T. Saya lanjutkan kembali. Tadi saya hapus karena tidak cukup ya. Untuk baris kelima di sini, nilai yang terkecil yang mana? Nilai yang paling kecil pada baris kelima yang belum ada tanda bintangnya, yaitu dimiliki oleh simpul D ya, 23. Berarti simpul D-nya ini saya beri tanda bintang. Selanjutnya kita tulis di sini simpul yang dipilih adalah simpul D. Di sini simpul D yang sudah ada tanda bintangnya, berarti tetap kita tulis tetap saja. Di 11, di 23, di 12, di 23. Lalu selanjutnya D ke T yang belum ada bintangnya ya. D ke T ada lintasannya atau ada sisinya? Ada ya, yaitu 4. Sedangkan nilai dari simpul D sendiri pertamanya yaitu 23. Berarti kita tulis minimum dari nilai dari simpul T pertamanya yaitu 32, simpul yang baru yaitu dari simpul D 23 ditambahkan 4. Di sini simpul D ke simpul T yaitu 4, berarti 23 tambah 4. Hasilnya berapa minimumnya? Ini 32. 23 tambah 4 berapa? 27 ya. Lebih kecil mana? 32 atau 27? Lebih kecil 27. Berarti kita pilihnya nilai dari simpul T-nya yaitu 27. Nah, di sini rutenya, rute 27 tadi dari simpul D ya. Simpul D sendiri tadi yaitu dari S ke C ke D. Berarti untuk simpul T-nya berarti S, dari S ke C ke D, lalu yang terakhir adalah simpul T-nya. Karena yang belum ada tanda bintangnya adalah simpul T sendiri, berarti kita beri tanda bintang di sini. Jadi di sini saya tuliskan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul T adalah lintasannya berapa tadi? Lintasannya ini ya, yang bawah ini, yaitu S ke C ke D lalu ke T dengan panjang lintasannya tadi berapa? Dari simpul T tadi 27.